Indonesia memiliki 17.000 pulau, 200 juta hektar hutan, dan cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi nyatanya 25 juta masyarakat masih ada di garis bawah kemiskinan. Ini yang disebut Prabowo sebagai paradoks Indonesia. Dalam bukunya Paradoks Indonesia yang diterbitkan tahun 2022, Prabowo menguraikan 3 paradoks fundamental yang dialami bangsa ini. Paradoks yang pertama, Prabowo menyebutkan kita mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa, tapi masyarakat masih ada dalam garis kemiskinan. Indonesia adalah negara kaya. Kita punya nikel, kita punya sawit, punya batu bara, punya laut, dan punya bonus demografi. Tapi sayangnya distribusi kekayaan tersebut tidak merata. Paradoks yang kedua soal korelasi demokrasi dengan kesejahteraan. Kita sudah mengalami demokrasi 26 tahun pasca reformasi, tapi nyatanya indeks pembangunan kita masih tertinggal dari Vietnam dan Malaysia. Itu artinya demokrasi masih belum berkorelasi dengan kesejahteraan. Dan paradoks yang ketiga, Prabowo menyebutkan kita mempunyai potensi besar tetapi mentalitas kita kecil. Potensi kita pada tahun 2045 untuk menjadi 5 besar ekonomi dunia itu sangatlah besar. Tetapi sampai saat ini kita masih menjadi pengekor, masih menjadi importir, dan masih menjadi penjual bahan mentah. Menurut analisis buku tersebut, ada 3 akar masalah dalam bangsa ini. Yang pertama, ekonomi yang tidak berpihak. Selama ini kita mengekspor bahan mentah, nikel mentah, sawit mentah, batu bara mentah, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh negara yang lain. Masalah yang kedua, kebocoran dan korupsi yang sistemik. Prabowo menyebutkan kita mengalami kebocoran anggaran yang sangat masif, mulai dari subsidi, impor, hingga proyek. Dan masalah yang ketiga, krisis kepemimpinan dan ideologi. Pemimpin lebih sibuk memilih politik jangka pendek daripada politik jangka panjang, sehingga yang terjadi ketika ganti presiden maka akan ganti haluan. Buku ini tidak berhenti pada kritik. Ia menawarkan 4 jalan keluar. Yang pertama, hilirisasi industri. Stop bahan mentah diekspor, tapi dikelola dulu di dalam negeri, baru kita ekspor. Dan solusi yang kedua adalah ketahanan pangan dan energi. Kita tidak boleh bergantung pada impor beras dan BBM, sehingga kita perlu melakukan yang namanya swasembada. Dan yang ketiga, kita harus berinvestasi terhadap pendidikan dan sains, karena pendidikan dan sains adalah otaknya kekayaan bangsa. Solusi yang keempat, pemerintah tegas dan bersih. Kita harus melakukan pemberantasan korupsi dan efisiensi birokrasi. Tanpa itu, program akan sia-sia. Dan yang perlu kita ketahui, sampai video ini dibuat, Presiden Republik Indonesia masih Prabowo Subianto.